Jadi agen penerima bantuan pengiriman barang ke tempat-tempat yang cuma aja biasanya dari pertama kayak peraturan daerah mereka mengizinkannya seperti apa atau urusan kan pasti ada peraturan yang sebelum daerah kan beda-beda sama soalnya Pak Posnya itu nggak ada lah, ada satu itu ya dia sukarela misalkan kecamatan itu nyari Pak Pos itu suruh ngambilin ya udah dia ini nggak bilin, kalau nggak ya nggak ada jadwal rutin itu nggak ada. Itu 2 kecamatan lah yang operasional masalah pos itu jauh ya mas bisa bikin perusahaan bisnis itu bikin pengiriman khusus dari yang mungkin kota besarnya ke cara ya lobby kan gitu kan kita perlu lobby itu penting. Jadi cara kita meyakinkan orang bisnis kan kayak gitu kayak kalau jadi perusahaan pasti meyakinkan orang gimana mau bekerja sama kan nggak mungkin kita punya bisnis pasti bekerja pertama kali kita mau bikin bisnis kalau kita nggak punya modal yang banyak kan pasti kita cari investor ya nggak. Nah itu gimana cara meyakinkan investor supaya mereka mau invest ke perusahaan kita. Nah dari awal itu sudah harus pintar caranya mau bicara meyakinkan investor gimana apa yang bikin investor mengarahkan ke perusahaan kita ya kan. Ya pasti kita harus yakin kayak Mbak Salma mungkin tadi kurang yakin harus yakin perusahaan saya kayak gini makanya nanti kalau menanamkan dana ke kita pasti dapat keuntungan saya seperti itu. Tapi berapa ya modalnya untuk restoran itu? tetap sama dong pengen yang skala iya skalanya tergantung skala besar atau yang mungkin mungkin kayak awal cuma sekedar jual maksudnya benar-benar cuma jual aja nggak buka tempat itu kan paling murah kan kayak gitu. Jadi tinggal beli barangnya mbak olah sendiri terus mbak pasarkan itu mungkin promosi awal ya itu kan bisa nanti kalau lama-lama sudah banyak beli baru makin jadi dari yang gimana kayak dari yang paling gampang yang paling murah pokoknya selama mbak sudah dapat konsumen kan enak nanti tinggal dibuka lebih gede sama peraturan daerah mirip barang itu harus ngambil sendiri, ngambil surat aja harus ngambil ongkos ngambilnya itu jauh. Tapi kan kalau misalnya kalau udah dapat pos ya itu dia bayarin pembayaran apa kayak gitu. ya bisa membantu orang-orang yang di bawah tapi ya bikin perusahaan sendiri mas nggak bisa gabung sama PT Pos itu soalnya biayanya benar kalau PT Pos. Terus begini Bu, kalau kita yang ada di luar negeri, contohnya kayak di Taiwan, itu pertama kali itu kan itu PRT atau apa, kalau pulang kan kendaraan itu dipersulit gitu kan. Terus sama pengusaha itu kan dibaca, oh ini ada masalah, ada PKI, pulang ada masalah seperti itu. Terus di Taiwan itu kan terus akhirnya ada perusahaan ekspedisi kayak JNE, Electric Red dan lain sebagainya. Jadi kemampuan kita untuk melihat tukang pasar itu diperlukan. Terus istilahnya untuk melakukan hal yang seperti itu istilahnya cara setiap hasilnya kita supaya insting kita itu untuk melihat tukang pasar itu menjadi lebih terarah atau gimana. Banyak baca berita jadi kan maksudnya tahu keadaan Ya maksudnya nanti dikembangkannya sama seperti itu kan kita punya mengirimkan lokal jadi kan banyak orang-orang asing yang ke Hongkong ke Taiwan kayak gitu kan biar dari teman-teman dari mengirimkan dari Taiwan atau Hongkong ini ke Lampungnya masuk ke kita gitu loh. Itu kerjasama sama agensi. ya makanya pertama kita tahunya kayak gitu kan harus tahu kondisi kita bisnis itu kan harus tahu kondisi kayak misalnya kalau mas kan sudah tahu mas pengennya bisnis pengiriman barang itu dicari kayak kalau di Indo itu susahnya pasti dia cukai soalnya orang di cukai itu efek serius maksudnya mereka nggak ada bener-bener peraturan misalnya barang sekian itu kayaknya berapa itu nggak ada yang benar-benar ada tapi ada beberapa barang yang nggak ada peraturan jelasnya
Nah itu yang harus hati-hati. Artinya ketika kita jadi agen pengiriman itu harus hati-hati. Di mana namanya, di indeks itu kayaknya dia punya channel di dia juga yang bisa menjelaskan barang yang dia kirim. Memang kondisi-kondisi seperti itu tahunya dari mana ya? Jadi baca-baca berita atau tanya-tanya ke temen, jadi tahu mungkin yang sudah yang pernah menjadi itu maksudnya udah punya bisnis itu, jadi lebih tahu nanti celahnya di mana ya mas bikinnya di situ itu tadi. Soalnya orang kalau tahu untuk pengiriman barang susahnya di Indo itu biasa kayaknya. Saya tuh pernah ngirim kan banyak lagi yang Korea itu biasanya kan pada beli sendiri dari luar itu kan jadi kan kalau barang kalau banyak mereka akan naik juga bisa sampai 1 juta lebih. Padahal harga CD-nya nggak semahal itu karena di cukainya nggak ada peraturan yang jelas. Maksudnya misalnya kalau misalnya ada lebih dari 5 CD kena berapa itu kan jelas, tapi di biaya cukai nggak ada yang kayak gitu. Kayak teman saya kan ada yang kerja gitu, jadi memang ya kayak untung-untungan orangnya tuh lagi pengen baik hati ngecas bahannya atau lagi baik hati nggak ngecas atau lagi rasa pengen cari duit ngecasnya banyak itu bisa gitu. Itu jelasnya di Indonesia kayak gitu. Jadi gimana caranya mas dapet channelnya dulu, kenal sama orangnya dulu, terutama saya kalau dari luar negeri pasti kan pasti dari luar negeri atau mungkin ada yang kalau kota besar bisa langsung kali ya ke Surabaya, tapi tetap biasanya pertama maksudnya Jakarta terus baru di dari situ. Tapi artinya juga kalau untuk pengiriman belajarnya kenalan dulu sama orang yang sudah kerja di situ. Misalnya di sini mungkin bisa kenalan sama orang-orang yang di indeks, mereka biasanya ya pura-pura datang kayak siapa sih mas pengen ngirim barang ke Indo biasanya biasanya gimana jangan kayak cantiknya kayak orang main pengen tahu biasa, jangan kayak mas kalau bisnis ini kayak gimana, pasti mereka mendingan caranya kayak bener-bener orang polos pengen tahu barang nih barangnya kayak gini caranya gitu. Terus di Lampungnya juga kalau masih saya kasih pulang atau misalnya ada saudara di sana minta cari infonya kayak gitu, sama cari info di internet kan sama ya itu pokoknya infonya dulu harus clear jelas mau kayak gimana baru mas bisa jalan, jangan sampai salah. Soalnya begitu bisnis salah dong awalnya nantinya kendalanya sih kayak masih nggak udah kalau di negara lain ada yang sudah ada yang nggak ngenain punya cukai nggak sesulit di Indonesia. Makanya kadang-kadang diakalin sama kayak temen saya beli itu tulisannya gift terus nilainya nggak lebih dari 500 ya nggak lebih dari 50 US. Kalau lebih dari 50 US harganya kena cukai. Jadi malah dia misalnya beli dari Koreanya ya, dia kontak tolong di harganya itu jangan ditulis di atas 50 US kalaupun memang tapi soalnya kalau gitu pasti kena. Tapi kadang-kadang mereka masih buka busnya soalnya pasti, dan itu kalau lagi nasi orang yang nggak barangnya banyak kayaknya nggak mungkin misalnya di bawah pasti kena ini. Kadang pun juga ada yang buka barangnya rusaknya itu bukan karena kita ngirim ya, tapi karena disukai itu pasti dibuka saya karena pasti dicek. Cuman kadang kembalikannya tuh nggak bener-bener rusak saat tuh ada, jadi beli malah dapetnya rusak gara-gara ini. Akhirnya di situ mas kalau ya mungkin sama barangkali mas bagus ya. pokoknya kalau mau bisnis itu jelas dulu. Maksudnya mungkin pertama memang modal, situasi kondisi di lingkungan mbak sama mas mau bikin bisnis itu kayak gimana itu jelas. Mungkin memang kalau paling gampang ya bisnis makanan kan, karena kita tinggal beli bahan dan itu tinggal jual itu paling gampang. Jadi kalau sudah dapat konsumen mau saya sudah bisa berkembang tinggal bikin restoran paling gampang. Fungsi utama sebagai pionir itu ya di situ. Jadi ya pemain lamanya udah bisa mengatur regulasinya seperti apa. Kalau kita pendatang baru ya susah.